at the door. And try to kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Halo teman-teman kelas 5, pada materi kali ini kita akan menjelaskan mengenai peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Apakah teman-teman tahu apa sih Sumpah Pemuda dan makna ingkar Sumpah Pemuda itu? Jika kalian belum tahu, mari kita simak penjelasan isi dan makna ingkar Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Sumpah Pemuda itu merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Berikut ini adalah isi naskah dari Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu dia adalah isi dari naskah Sumpah Pemuda. Selain menghasilkan 3 keputusan itu, pada Kongres Pemuda II, lagu Indonesia Raya ciptaannya W.R. Supratman juga diperdengarkan untuk pertama kalinya, teman-teman. Dalam Sumpah Pemuda terdapat 5 makna yang tersirat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penekanan untuk menghargai perjuangan Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda merupakan titik awal dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Tanpa adanya peristiwa yang melahirkan Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia mungkin tidak akan bersatu merdeka melawan penjajah. Para pemuda dan pemudi pada masa itu rela berkorban waktu, pemikiran, materi, dan moral untuk membuat negara Indonesia bersatu. Kedua, memberikan semangat untuk kita berjuang. Kita bisa memberikan contoh semangat juang para pemuda dan pemudi di masa itu. Kita bisa melakukan hal yang sama dengan menjadi warga negara yang baik saat ini dan mencontoh semangat perjuangan para pemuda sebelum Indonesia merdeka. Sebagai penerus bangsa, kita harus meneruskan semangat perjuangan dengan menerapkan situasi dan kondisi di masa modern saat ini. Yang ketiga, terdapat makna untuk mencintai Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak dapat dengan mudah, teman-teman, melainkan dengan penuh perjuangan para pahlawan. Bahkan banyak rakyat Indonesia yang gugur sebagai pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Perjuangan zaman dulu merupakan bentuk cinta pada tanah air. Kita pun harus memperjuangkan bangsa Indonesia dan memberikan yang terbaik sebagai bentuk cinta pada tanah air. Nah, yang keempat, memberikan penekanan agar kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia pada masa perjuangan, mereka merasakan bangga sebagai bangsa Indonesia, sehingga mereka membuat Sumpah Pemuda sebagai penggerak kemerdekaan. Kita harus mengingat persatuan bangsa meskipun kita memiliki latar belakang suku dan budaya yang beragam. Sehingga kebanggaan sebagai bagian bangsa Indonesia harus menjadi semangat pemuda masa kini. Terakhir, yaitu yang kelima, memberikan penekanan dalam mencintai Indonesia dengan menggunakan bahasa. Ikrar Sumpah Pemuda membuat bahasa Indonesia menjadi satu bahasa yang paling penting di Indonesia. Meski mempelajari bahasa asing, kita juga harus mempelajarinya. Menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga harus ya, teman-teman. Dapat disimpulkan, Sumpah Pemuda adalah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menandai awal perjuangan bangsa untuk merdeka dari penjajah. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk menghargai perjuangan Indonesia, memberi semangat untuk berjuang, mencintai tanah air, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai warga negara yang baik, kita harus meneruskan semangat perjuangan generasi sebelumnya dan menerapkannya dalam konteks modern.
Sebelum saya menutup video pembelajaran kali ini, izinkan saya untuk membacakan satu pantun. Pergi ke sekolah untuk belajar untuk mendapatkan ilmu. Ingat selalu pada tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda lahir di tanggal itu. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.